Bapa, untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih kami umat-Mu, kami datang kepadamu. Kami mempersembahkan korban puji-pujian, pengagungan, penyembahan kami kepadamu. Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya kami mau berdiam diri, kami mau duduk dengan tenang, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba rindu jangan seorang pun yang terlewatkan. Hamba rindu dan masing-masing kami punya hati yang baik, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Firman yang tertanam di dalam hati, firman yang berkuasa untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan jawaban untuk kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Tuhan, hamba berkatakan, tidak ada seorang pun yang pulang seperti datang. Masing-masing yang menikmati sesuatu yang baru di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan katakan. Iya, ada yang sudah hafal. Sebab Engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Baca ulang sama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Lebih baik ya, oke. Sama-sama 2, 2, 3. Sebab Engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Siapa yang diberkati Tuhan? Orang benar. Ya, ada dari satu ayat ini perhatikan ada 2 janji Tuhan di sini. Yang pertama diberkati, yang kedua apa? Dilindungi. Sebab Engkau-lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia, Engkau melindungi dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Ya. Janji Tuhan ya dan amin. Siapa yang diberkati Tuhan? Orang benar. Amin. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Dan Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ada 2 janji, 2 berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama ialah diberkati, yang kedua dilindungi. Sama-sama katakan, diberkati dan dilindungi. Siapa yang ingin diberkati dan dilindungi Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan, ini janji Tuhan ya. Mari kita aminkan firman Tuhan ya dan amin. Sebab Engkau-lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ulang baca sama-sama 2, 2, 3. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan. Iya. Orang benar diberkati dan dilindungi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini janji Tuhan ya, untuk Bapak Ibu Saudara kita semua. Ya. Diberkati dan dilindungi. Itu orang benar. Ya. Sebab Engkau-lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Dan memagari dia anugerah-Mu seperti perisai. Ulang sekali lagi 1, 2, 3. Sebab Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Orang benar ganti dengan kata saya. Siapa orang benar di tempat ini angkat tangan? Ya, yang orang benar angkat tangan. Puji Tuhan ya. Orang benar ganti dengan kata saya. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Sebab Engkau yang memberkati saya ya Tuhan dan memagari saya dengan anugerah-Mu seperti perisai. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Sebab Engkau yang memberkati saya ya Tuhan. Iya. Oke, yang berikut. Ya, saya ganti dengan nama masing-masing. Sama-sama 2, 2, 3. Sebab Engkau yang memberkati saya ya Tuhan. Sebab Engkau yang memberkati Jimmy ya Tuhan. Engkau memagari
jinggi dengan anugerah-Mu seperti perisai. Perisai itu untuk melindungi. Seperti tameng, kalau polisi itu pakai itu, tameng itu untuk melindungi. Ya. Nah, demikian juga janji Tuhan, diberkati dan dilindungi. Amin. Ulang, ganti nama masing-masing. 2, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati. Amin. Puji Tuhan. Ya. Orang benar diberkati dan dilindungi Tuhan. Ya. Apa tanda orang yang benar? Saya ulangi. Siapa yang rindu menjadi orang yang benar? Angkat tangan. Ya kan? Kan yang diberkati orang. Tanda orang benar itu seperti apa? Ya? Engkau yang memberkati orang benar. Mari kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, ulang sama-sama ayat yang ketiga, Mazmur 8 ayat yang ketiga. Ya. Oke, saya ulangi ayat yang keempat. Ya, sudah dapat? Oke, ya, bisa. Ya, terjemahan bisa berubah di. Ya. Mazmur pasal yang kelima, perhatikan baik-baik. Ya. Oke, baca ayat yang ketiga. Oke, sama-sama baca 2, 3. Perhatikan teriakku minta tolong ya Raja dan Allahku. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Ya. Tanda orang benar yang pertama ialah dia berdoa kepada Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Amin. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Siapakah orang benar? Orang yang benar tandanya ialah dia berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Yang berikut yang kedua, kita baca ayat yang ke-8, Mazmur yang sama. Ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca 2, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tanda yang kedua, orang yang benar ialah dia beribadah kepada Tuhan. Dia masuk ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ya, kita baca ulang sama-sama 2, 2, 3. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dan sujud menyembah dengan takut akan Tuhan. Tanda yang kedua apa? Dia beribadah kepada Tuhan. Dia pergi ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Yang berikut yang ketiga. Ayat yang ke-12 sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Tetapi semua orang beriman pada akan sukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau memanggil mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama. Tanda yang ketiga apa? Dia berlindung pada Tuhan. Amin. Katakan berlindung. Kenapa dia berlindung? Karena dia betul, karena dia mengasihi Tuhan. Mari kita ingat, ya. Orang benar diberkati Tuhan. Sama-sama katakan 2, 2, 3. Orang benar diberkati Tuhan. Tanda orang benar. Pak Ramli, yang pertama apa? Lihat kepada saya, jangan lihat ke yang lain-lain. Tanda orang benar yang pertama apa? Yang keras sedikit. Mereka bekerja sama suami istri. Tanda yang pertama, yang kedua pasti mana-mana. Tanda yang kedua apa? Apa? Dia beribadah kepada Tuhan. Tanda yang ketiga, pasti naga. Dia berlindung kepada Tuhan. Wow, puji Tuhan. Orang yang benar, dia hidup takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Dan janji Tuhan,
diberkati dan dilindungi. Iya, orang yang diberkati dan dilindungi. Ada amin? Siapa yang mau menjadi orang yang benar di tempat ini? Angkat tangan. Bilang sama teman kiri kanan, jangan lupa 3B. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berlindung kepada Tuhan. Amin? Ya, saya berharap itu bisa diingat. Ya, minggu depan ketika ditanya, apa tanda orang benar? Yang pertama, dia berdoa kepada Tuhan. Kita nggak usah bilang, saya ini orang benar. Tapi dari sikap kita, itu luar biasa. Ya. Keluarga itu, mereka punya mesbah keluarga. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Benar-benar mereka mempercayakan hidup mereka. Mereka berlindung kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Ya. Satu kali, ini baru pernah keluar ya. Satu kali ada seorang anak usia kira-kira kelas 3, kelas 2 SD. Dia akan bertanya kepada saya, Om Jimmy, apa artinya hidup di atas kenyataan? Om Jimmy, apa artinya hidup di atas kenyataan? Nah, kenapa dia bertanya seperti itu? Rupanya saya berkhotbah, dia dengar, nguping. Ketika saya berkata, saudara-saudara kita harus hidup di atas kenyataan. Kita harus hidup di atas kenyataan. Anak ini bertanya, apa artinya hidup di atas kenyataan? Dan hal yang sama juga, Bapak Ibu Saudara tentu ingin mendengar apa jawaban saya tentang hal itu. Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita membaca 3-4 ayat firman Tuhan. Dari 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Oke, sebelum kita baca, Pak Sitompul, tanda orang benar apa? Berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ya, jangan berlindung kepada harta, Pak. Ya, firman Tuhan katakan, Amsal bilang itu harta itu katanya punya sayap. Tiba-tiba dia terbang, tiba-tiba dia hilang. Ya. Tiba-tiba ada musibah yang tidak diduga. Tiba-tiba dia hilang, dia harus keluar uang lagi. Ya, dari puji Tuhan, mari kita berlindung kepada Tuhan. Oke, ya, hidup di atas kenyataan. Kita mulai ayat yang kedua. Selagi dicobai selagi dicobai dan berat dalam berbagai penderitaan, dicobai dengan apa? Berat dan berbagai apa? Penderitaan. Cobaan berat dan lagi-lagi ada penderitaan. Namun apa? Mereka sukacita melimpah. Ini namanya hidup di atas kenyataan, Pak. Sudah cobaannya berat, hidup dalam penderitaan, hidup ada macam-macam tekanan, kesulitan. Tapi sukacita mereka apa? Meluap. Ini mereka mungkin itu pastor, tapi itulah yang firman Allah katakan tentang keadaan jemaat gereja di Makedonia. Mereka mengalami penderitaan, cobaan yang sangat berat, namun sukacita mereka melimpah. Sukacita mereka meluap. Secara fisik mereka menderita, tapi hati mereka meluap dengan apa? Dengan sukacita. Coba lihat dulu, baca kiri kanan. Dari baca kelihatan kan? Ada nggak sukacita yang meluap? Amin. Ya. Ada masalah, ada pergumulan, ada kesulitan, ada tekanan, tapi sukacita tidak hilang. Amin. Oke, next berikut. Masih ayat yang terus. Jangan dulu hilang, lompat. Oke, ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, kata sangat miskin,
miskin. Miskin. Namun mereka apa? Kaya. Lagi-lagi hidup di atas kenyataan, Pak. Mereka miskin, tapi kaya dalam apa? Dalam kemurahan. Sebetulnya Bapak itu sebetulnya hidup mereka biasa-biasa, pas-pasan sebetulnya. Tapi mereka itu kaya dalam kemurahan, yang murah hati. Coba lihat ke wajah kiri kanan, kan kelihatan kan dari wajahnya juga kan, orang yang murah hati kan. Ya dulu dari wajahmu kelihatan kan orang yang murah hati, ya kan. Coba lihat dulu ke depan, lihat ke belakang dulu. Semua jemaat tempat ini orang-orang yang murah hati kan. Amin. Ya. Dikatakan mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Katakan miskin namun kaya. Miskin namun kaya. Iya. Luar biasa. Oke, yang berikut. Ayat berikutnya, ayat ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan, sama-sama baca 2-3, melampaui kemampuan mereka. Seharusnya dia hanya bisa bantu 1 kilogram beras. Tapi kan dia kasih 10 kilo. Ekonomi sebetulnya nggak ada lagi pemasukan. Tapi kok dia masih juga mau kasih bantuan untuk orang lain. Itu lagi-lagi apa? Hidup di atas kenyataan, Pak. Ya. Mereka malah melampaui kemampuan mereka. Ya. Luar biasa ya. Anak muda itu jajannya 10.000. Tapi kok dia bisa kasih persembahan itu lebih dari itu? Gimana caranya? Oh, mungkin dia simpan mungkin. Dia seharusnya beli es krim, dia tahan, dia nggak beli itu. Memberi apa? Melampaui kemampuan. Dikatakan, aku memberi kesaksian, mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui apa? Kemampuan mereka. Memberi lebih daripada kemampuan. Bagaimana ini? Sebetulnya suami istri sih memang betul kerja. Tapi kalau memberi lebih daripada apa yang mereka dapat tiap bulan, itu namanya apa? Lebih dari kemampuan. Berapa yang antara kita yang memberi lebih dari 10? Ada? Saya bersepadan istri. Kita kasih lebih dari 10%. Saudaraku, firman Tuhan ya dan amin. Hidup di atas kenyataan. Next ayat berikutnya. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara kan ada yang bawa beras kan? Siapa yang suruh, siapa yang minta? Mungkin kalau dengar dari Pak Sesegar atau mungkin dari saya. Tapi orang ini bukan loh. Bukan karena diminta, atas kerelaan sendiri. Pak, boleh Pak, aku bantu Pak. Bantu apa? Aku juga mau kasih juga diakonia Pak. Pak, masih bisa nggak? Kan diumumkan kan berbatas hari. Masih bisa nggak Pak nanti besok aku antar atau minggu depan? Nah itu artinya apa? Kerelaan sendiri. Bukan atas karena Pastor Jimmy umumkan kita perlu ada pelayanan diakonia. Tiba-tiba ayah datang. Pak, ini ada beras Pak. 50 kilo.
Untuk siapa? Ya biar nanti gereja yang bagikan. Siapa yang minta itu? Apakah diminta oleh pastor? Tidak, Pak. Dengan kerelaan sendiri, bukan karena didorong-dorong, bukan karena diminta, tapi mereka rela sendiri. Mereka minta, supaya mereka juga ikut dalam pelayanan ini. Next. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Mereka memberi lebih banyak daripada yang mereka harapkan. Waktu-waktu yang lalu pastor ada bilang kepada saya ini, banyak yang kita bantu, tapi hari ini mereka justru yang membantu. Puji Tuhan. Ya. Kita melakukan pelayanan ini untuk siapa, pastor? Untuk jemaat kan? Saya berharap semua jemaat diberkati Tuhan. Amin. Dan kita bukan lagi dibantu, tapi kita membantu orang lain. Amin. Saudara mau dibantu atau memberi bantuan? Bapak saudara mau dibantu atau memberi bantuan? Hah? Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jangan lupa yang terakhir. Mereka lebih dulu memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Amin. Hidup kita lebih dulu dipersembahkan kepada Tuhan. Yang lain itu nyusul. Ya. Hidup kita, hati kita lebih dulu. Mari kita perhatikan hari ini. Hidup di atas kenyataan. Yang pertama, ya, hatinya apa? Sukacitanya apa? Meluap. Sekalipun apa? Ada pencobaan yang berat, tekanan, tapi sukacita melimpah. Yang kedua apa? Oh, kaya dalam kemurahan. Wow. Yang ketiga, memberi lebih dari kemampuan. Yang keempat, apa? Rela. Dan rela sendiri bukan karena dipaksa. Semua kita karena aku nggak enak kalau misalnya Pak Saudara mau kasih 10 kilo, masa sama dengan saya 10 kilogram. Tapi sepakat nggak suami? Sepakat kami, Pak Pastor. Ini sudah bilang sama Ibu Mary, sudah Pastor. Ibu Mary sudah bilang sama Pak suaminya, sudah. Jadi lebih banyak, iya lebih banyak. Kok yang lain tidak bilang amin? Amin. Yang next, yang berikut apa? Mereka memberi lebih banyak. Oh, memberi lebih banyak. Oh. Dan yang terakhir apa? Memberi diri mereka kepada Allah. Saudara, siapa yang ingin hidup di atas kenyataan? Sebetulnya keluarga itu biasa-biasa saja, Pak. Kan kok dia bisa sekolahkan anaknya sampai ke luar negeri? Itu di atas kenyataan. Sebetulnya, hidup mereka sederhana aja Pak sebetulnya dari segi finansial. Tapi mereka kelihatan bahagia loh Pak. Tapi tetangga sebelah itu Pak, hampir tiap hari berantem Pak. Uangnya banyak Pak. Suami istri kerja, mobilnya 2. Ya. Setiap kamar ada TV, tapi tiap hari berantem Pak.
Papa lihat Pak, tetangga kita itu Pak. Kenapa Pak? Itu, motornya sudah 2. Pak Samu sudah tahu tuh endingnya apa. Papa lihat Pak itu. Itu TV-nya 2 Pak, besar-besar Pak. Jadi kalau kita nonton, anak-anak pun nonton sendiri. Jadi nggak perlu berebut remote-nya Pak. Udah 2 TV-nya Pak. Tapi gimana nanti kita kalau ruang kita ini kecil gini? Ya dibikin besar lah Pak. Bikin tambah 1 kamar lagi Pak. Makanya berjuanglah suaminya itu. Terus berjuang. Beri begini, Papa. Papa, kenapa Mak? Itu mobilnya sudah 2. Pak Jenny katanya 3 mobilnya. Amin. Yes. Datang berikut, papanya, Mama. Kenapa Pak? Itu. Apa Pak? Itu tetangga kita itu. Kan Mama bilang kan mobilnya 2. Ya betul kan mobilnya 2. Aku lihat Mak, istrinya juga sudah 2 Mak. Udah Papa, stop Pak. Udah. Gak usah lagi lah, gak usah. Udah, mobil pun udah, gak usah pun gak apa-apa. Tapi puji Tuhan, di tempat ini tidak ada yang seperti itu, ya kan? Semua istri di tempat ini tidak ada yang duniawi. Semua orang yang suka berdoa, suka beribadah, suka menyembah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita hidup di atas kenyataan. Yang pertama apa? Sukacita. Bapak Ibu Saudara, bisa Anda punya uang saat ini uang, ya, tapi hatimu tidak ada sukacita. Ingat, ya. Anda bisa punya uang banyak, tapi sukacita tidak bukan karena dari uangmu yang banyak. Ya. Sukacita karena Tuhan. Ya. Sukacita menjadi kekuatan kita. Sukacita meluap, melimpah. Wow, itu akan membedakan kita dan orang lain. Amin. Yang berikut apa? Kaya dalam kemurahan. Siapa yang ingin punya istri yang pelit? Gak ada kan? Mari kita jadi teladan untuk anak-anak kita. Bahwa kita orang yang murah hati. Ya. Kaya dalam kemurahan, suka memberi, suka memberkati orang lain. Yang berikut, yang ketiga tadi apa? Iya. Memberi melampaui kemampuan. Iya. Lebih dari kemampuan. Wow, Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan ya dan amin. Sekali lagi saya ingin bertanya, siapa yang ingin hidup di atas kenyataan angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan.